Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kembali lagi di video saya ya. Saya melanjut ke video tentang fiction. Kali ini saya mau kasih tahu komponen-komponen pada motor fiction ya, Yamaha fiction ya. Ini mengenal komponen pada fiction dibalik jok ya, dibalik layar jok gitu ya, bukan layar, dibalik jok yang kita duduki setiap hari, kita pakai, kita naikin. Banyak yang belum tahu ya. Untuk pemula pastinya banyak belum tahu, dan untuk yang bukan pemula yang udah kayak mekanik gitu ya, mungkin udah tahu ya. Yang pertama ini namanya aki ya. Semua orang sudah tahu ya, pemula juga pastinya udah tahu ya. Aki itu ada dua kutub ya. Ini plus, ini minus. Ini kutub positif, ini negatif. Ini api, ini api, salah ya, maaf. Ini api dan ini ke massa ya, itu ya teman-teman ya. Lanjut ini screen ya teman-teman. Ya, semua juga udah tahu ya. Teman-teman, dan fungsi yang lainnya itu ini mengoneksikan dari kontak langsung ke aki ya teman-teman. Jadi kalau seumpama screen ini enggak ada, itu kan kalau pada fiction lampu itu begitu dikontak, indikator netralnya itu nggak bakal hidup karena tidak tersambung ke aki gitu ya. Itu fungsi screen seperti itu. Jadi kalau pada fiction itu kan, apalagi kalau fiction new, fiction old juga sama ya, yang tahun 2013 itu nggak ada saklarnya ya. Jadi otomatis begitu dikontak lampu itu langsung hidup. Jadi contoh, kita sen, lampu sennya itu hidup karena dia tersambung ke aki, karena screen ini ya teman-teman. Tapi kalau screen ini putus atau tidak ada screennya, dia bisa hidup, sen, pengapian tetap normal, tapi harus keadaan motor dihidupkan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Lanjut ke ini ya teman-teman ya. Dan kalau yang untuk pemula itu sih banyak yang belum tahu ya. Saya juga ya sama sambil belajar ya. Yang ada tulisan up ini namanya saya nggak tahu ya. Ini fungsinya ya, saya nggak tahu fungsinya. Ini untuk otomatis kalau dia jatuh, maksudnya kalau dia jatuh posisi motor masih hidup ya, ketika jalan jatuh gitu ya. Maka ini akan memutuskan arus ya. Ini otomatis kemiringan namanya ya. Ini setahu saya kayak gitu. Begitu jalan jatuh, itu otomatis motor langsung mati ya teman-teman. Karena sensor ini ya. Ini fungsinya seperti itu. Teman-teman mengerti ya. Kita juga sambil belajar. Lanjut ke ini namanya bending start. Semua orang sudah tahu ya, bending start. Bentuknya kotak ya. Saya mau coba kasih tahu. Ini ya, di video saya sebelumnya juga udah pernah ya saya tutorialkan yang motor fiction tidak bisa starter ya. Ini saya bongkar bagian bendingnya ini ya. Teman-teman pasti udah tahu ya pada motor fiction ini. Bending start ini fungsinya buat apa? Ini untuk mengkoneksikan ketika kita tekan ini ya, tekan tombol startnya, maka dia akan mengoneksikan ke sini dahulu, baru dia menuju ke dinamo start, dan akan terjadilah
berputaran pada magnet dan motor akan hidup. Seperti itu ya teman-teman. Oke, ini udah jelas ya teman-teman, semoga udah ngerti ini namanya basic start atau otomatis starter ya. Dan lanjut ini ya. Oke, ini ya orang banyak yang belum tahu tuh antara ini sama ini ya. Oke, ini saya namanya apa ya, otomatisnya namanya otomatis apa gitu ya. Intinya ini fungsinya untuk penstabil arus yang dari kiprok atau regulator ke CDI itu masuknya ke sini dulu. Nah, untuk penstabil arus, makanya jarang sekali ya teman-teman ada motor fiction, jarang sekali yang CDI-nya sini ya teman-teman ya. Oke, sini ya, atau ECU-nya CDI-nya itu rusak, itu jarang sekali. Walaupun dia ada kabel yang konslet, nah, dia tuh harus melewati ini dulu, penstabil ini dulu ya. Jadi makanya jarang sekali pada motor fiction ECU-nya atau CDI-nya itu rusak atau ada kendala, itu jarang sekali. Kalau ada kendala pasti dari kabelnya, biasanya seperti itu ya. Oke, nah ini fungsinya untuk penstabil arus dari regulator ke CDI. Oke, lanjut ya teman-teman ke belakang. Oke, ini masih ori ya, belum ada yang ganti. Oke, ini sebelah sini nih, ini namanya sensor otomatis yang arus ke semua kelistrikan pada motor ya. Itu ketika dikontak dia akan berbunyi cetik gitu ya. Nah, setelah berbunyi cetik baru dia mengoneksikan arus kelistrikannya ke semua bagian, terutama pada full pump ya, full pump atau injeksinya tuh. Jadi ini otomatis kontak atau arus ke seluruh pada motor ya. Kita coba tes hidupkan. Nah, kita coba dengerin nih, kita kontak ya, kita coba dengerin langsung. Tuh ya, ketika dikontak juga bunyi, dan ketika dimatikan juga bunyi ya teman-teman. Dikontak tuh bunyi, nah ketika dimatikan juga langsung bunyi stek gitu ya. Bisa deketin tuh ya. Oke, ini kita udah tahu ya fungsinya. Dan yang tengah ini otomatis untuk kipas radiator ya. Nah, dan lanjut sebelahnya ya, ini buzzer sen ya, dia bending sen. Buzzer ini fungsinya untuk dia berkedip ya, sennya berkedip. Kalau sen itu tidak berkedip tapi dia cuma hidup aja ya, jadi depan belakang hidup tapi tidak berkedip, berarti buzzer ini rusak gitu ya teman-teman. Jadi fungsinya untuk mengedipkan lampu sen gitu ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, sekian dulu ya teman-teman ya. Oke, dan lanjut, saya lupa ya teman-teman, satu lagi. Oke, kita ke sini. Ini udah saya buka ya, bagian tepeng samping sebelah kanan udah saya buka. Nah, oke, ini banyak orang yang tidak tahu ya, tapi ada juga banyak yang mekanik itu yang udah tahu ya. Ini juga saya sambil belajar. Kalau teman-teman semua atau mekanik yang lain tuh tahu,
nonton video saya juga pengen belajar. Ini namanya apa? Ini setahu saya, ini juga saya belum tahu namanya apa. Ini fungsinya itu untuk mengoneksikan arus start dari tombol ini ya. Oke, dari tombol start ini kemungkinan yang saya tahu ini kesini dulu, baru ke bending startnya atau otomatis startnya. Setelah itu baru ke dinamo start gitu ya. Ini setahu saya kayak gitu. Karena kenapa saya bilang begitu? Karena saya pernah motor friction kendalanya seperti itu ya. Jadi kelistrikan itu normal ya teman-teman, di kontak normal, hidup, bunyi ya, maksudnya hidup ya, normal, klakson hidup, lampu hidup, normal semua gitu ya. Tapi di starter tidak bisa. Nah, ketika saya bongkar pada tombol startnya ini, saya cek arusnya tuh tidak ada. Dan saya urutkan kabel dari depan ke belakang sini, oke, dan menuju ke yang terutama saya belum tahu di sini ya, saya belum tahu ini ya, menuju ke sini. Nah, ke bending start ini itu saya cek arusnya normal gitu ya, ada. Nah, dari sini kabel sini ada semua ya, aki normal semua saya cek. Dan itu saya juga jumper ya, di bagian bending startnya itu kan saya copot, saya langsungin, saya jumper ulang pakai kabel, itu start langsung hidup gitu ya, langsung dia kalau jumper kan langsung kita tempelin, kita langsungin ya, itu kan menyetat dengan sendirinya ya, karena saya jumper itu hidup normal. Nah, sampai bendingnya itu saya coba di motor lain hidup normal gitu ya. Saya bingung, kok tidak bisa starter, kok harus dari tombol start yang di stang itu kok nggak ada gitu ya. Saya bingung, saya kemana-mana kesini. Nah, saya juga mengarahnya kesini ya teman-teman. Tapi ini kan fungsinya bukan untuk itu, dia untuk dari kontak kok seluruh arus itu normal, bunyi normal semua. Nah, tadinya saya kira ini ya otomatis ini ya, dari kontak terus dia ke sini menuju arus ke semua ya, semua kelistrikan pada motor ini. Nah, apa dari sininya ya, nah, tapi saya nggak curiga di situ. Nah, mungkin saya curiganya di kabel-kabel, saya cek semua itu nggak ada yang putus, nggak ada yang dimakan tikus, nggak ada yang rusak gimana ya. Nah, akhirnya saya bongkar semua. Nah, saya bongkar. Nah, ini kan kabel ini kan dari sananya ya, saya buka-buka, tadinya ketutup seperti ini ya, tutup sama mungkin yang tadinya ya, ini sama yang punya sebelum motor ini, sebelum yang nggak tahu servisan ini ditutup ya, dari bengkel lain tuh ditutup. Nah, saya nggak tahu, saya buka ternyata ada ini ya, ada ini otomatis ini, saya buka ternyata putus. Nah, apa ini ya? Nah, ternyata saya pasang, saya sambung lagi, saya rapiin lagi. Saya belum langsung start ya, saya cek dulu bagian tombolnya, harus dari tombol ini ternyata udah ada. Nah, jadi saya coba hidup normal. Nah, jadi teman-teman akhirnya ketemu ya permasalahan di sini, gitu ya teman-teman. Jadi intinya ini ya sangat berfungsi sekali ya teman-teman. Tapi nama alatnya ini sensor apa tuh saya nggak tahu teman-teman. Jadi fungsinya untuk seperti itu ya, untuk koneksikan dari tombol start itu kemungkinan kesini dulu, baru ke bending start atau otomatis start langsung ke dinamo starter, kemungkinan seperti itu ya teman-teman. Oke.
demikian ya teman-teman, video tentang pengenalan komponen pada friction ya, yang terutama bagian bawah jok yang kita duduki setiap hari kalau kita pakai friction ya. Nah, intinya ini kita mengenal komponen pada friction old atau friction lama ya. Oke, demikian video ini ya. Semoga bermanfaat. Jika kata-kata saya itu ada yang salah, saya mohon maaf. Dan kalau teman-teman ada yang lebih tahu tentang ini, nama-namanya ya, nama-namanya dan fungsinya juga, kalau saya memberitahunya atau menjelaskannya kurang tepat, saya mohon maaf. Dan kalau teman-teman ada yang tahu nama-namanya, bisa ditulis di kolom komentar ya teman-teman ya, boleh. Intinya sampai sini saja, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman, supaya video ini terus berkembang. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk ikuti terus video saya selanjutnya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.